Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Kurnain dengan NIM akhir 054. Jadi, pada video kali ini kita akan melakukan podcast atau ngobrol santai dengan seorang guestar. Kita akan membahas mengenai kesehatan mental bagi mahasiswa. Mesti kalian tidak sabar melihat guestar kita pada kali ini. Langsung saja kita sambut Kak Tata. Tepuk tangan dong, weh, tepuk tangan. Bagus. Selamat datang Kak Tata. Selamat datang juga. Bisa kenalin dulu diri terlebih dahulu Kak. Oke. Halo teman-teman, ini adalah first time aku di podcast Farel. Emang baru kali ini podcastnya teman-teman. Kenalin, nama aku Rustadi Fitria. Biasa teman-teman bisa nyapa aku Tata. Kak Tata ya? Iya. Dari program studi apa Kak? Statistika dan Sains Data. Oke Kak, jadi ibaratnya kita tetangga baru lah, tetangga Iya, baru. Tetangga prodi ya. Iya, tetangga prodi. Oh ya Kak, selama perkuliahan kira-kira ada tantangan apa gitu Kak? Bisa diceritakan itu perjalanan perkuliahannya? Banyak sih pastinya ya. Karena kuliah tuh menurut aku masa survive ya, dimana kita beradaptasi dari masa SMA ke masa perkuliahan dengan mungkin program studi yang kita ambil dari masing-masing setiap mahasiswa ya. Jadi untuk tantangannya menurut aku banyak sekali, mungkin dari tantangan lingkungan, tantangan materi yang diberikan oleh dosen, terus juga tantangan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara adanya kegiatan-kegiatan yang produktif di setiap harinya gitu. Apa aja sih yang akan aku lakukan itu menurut aku sebuah tantangan sih. Tantangan, siap. Iya. Berat. Oke. Jadi tadi kan kakaknya sempat nyenggol masalah kegiatan produktif nih Kak. Otomatis kegiatan produktif kita bisa mengaitkannya dengan kesehatan mental Kak. Nah, kira-kira kesehatan mental itu apa aja? Oke, kalau ditanya kesehatan mental, menurut saya pribadi, kesehatan mental itu adalah sebuah kesejahteraan, di mana kesejahteraan dari pribadi kita. Bagaimana caranya kita berpikir, merasakan, dan itu bertindak. Jadi, ketika kita membahas kesehatan mental, itu kesejahteraan dalam sisi kita melihat sisi hidup ya, dari kacamata hidup ya, sudut kacamata hidup yang menjadikan kondisi kita itu memiliki kondisi yang sejahtera, baik dari pemikiran yang positif yang akhirnya menuju ke perasaan yang positif dan diimplementasikan ke tindakan yang positif juga untuk diri kita dan juga untuk lingkungan kita. Oke, baik Kak. Tadi kan ini kan masih membahas kesehatan mental ya Kak. Kira-kira untuk mahasiswa, mental yang baik itu mental yang bagaimana Kak kira-kira Kak? Oke, menurut mental yang baik ya, menurut saya sendiri sebenarnya ketika kita berani menghadapi apa yang ada di depan gitu. Maksudnya dalam artian setiap masalah itu pasti ada, Iya. ya kan? Iya, betul. Dari faktor manapun, internal maupun eksternal dari diri kita. Dan pastinya ketika itu faktor yang datang dari eksternal, kita tidak bisa mengontrol adanya faktor tersebut. Jadi sebisa mungkin kita apa yang kita bisa kontrol yaitu di internal kita gitu. Jadi kalau selamanya ditanya mental yang baik, yaitu ya mental yang siap dan berani menghadapi kehidupan. Waduh, kehidupan teman-teman berat kali kalau bahas kehidupan. Ya, iya, kehidupan. Iya. Berat banget itu. Mengenali kehidupannya Kak. Kemarin kan di UNES sempat ada kasus masalah di itu kan Kak. Nah, itu katanya sih gara-gara stres masalah tugas menumpuk atau ada tanggungan apa sama temen-temen. Tanggapan kakak ini gimana tuh? Oke. Mungkin itu ya. Memang sih kalau semuanya tugas itu kan sebuah kewajiban ya bagi seluruh mahasiswa ataupun pelajar di Indonesia gitu kan. Itu bagaimana tergantung kita cara menghadapi tugas tersebut gitu. Menurut aku mungkin selain tugas juga ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi adanya self harm. Nah, yang itu yang bisa menjadikan sangat berbahaya dan harus diwaspadai oleh kita semua, bukan hanya mahasiswa, orang dewasa ataupun orang tua juga harus mewaspadai gitu. Oke, kira-kira untuk tadi faktornya itu apa aja Kak? Disebutin? Oke, mungkin kalau ini berarti faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ya. Iya, gitu Kak. Maksud saya gitu Kak. Iya, Maaf Kak. Iya, mental. Jadi banyak sekali teman-teman terkait dengan faktor-faktor kesehatan mental, di mana salah satunya yaitu ketika kita berada di lingkungan yang itu lingkungan yang toksik.
itu bisa menjadi salah satu faktor ketika kita mental kita itu menjadi mental yang mungkin kurang baik gitu. Karena memang relasi ataupun lingkungan relationship itu sangat mempengaruhi sekali dalam perkembangan kita, ya, khususnya yaitu apalagi kita di perkuliahan sendiri, ketika kita tidak bisa pintar-pintar untuk memilih pertemanan, itu sangat mempengaruhi sekali untuk masa depan kita. Mungkin itu salah satunya. Dan yang kedua yaitu biasanya kalau pada remaja itu anxiety ya, atau kecemasan. Tapi boleh sih kita merasa cemas, cuman jangan anxiety yang berlebihan, stres yang berlebihan, ataupun depresi yang berlebihan. Maksudnya ya udah, tugas contoh ya, kalau semuanya kasusnya tugas ya udah kerjakan aja. Kalau tugas dipikirkan doang tanpa dikerjakan ya nggak bakal selesai gitu kan. Betul. Jadi tugas nggak butuh dipikirkan saja tapi juga harus dikerjakan. Ya gitu. Ini saya mau bicara masalah pengalaman nih Kak. Ya. Ini kan kemarin kebetulan ya, saya itu udah ujian untuk pertama kalinya. Untuk waktunya itu juga, waktu belajar juga mepet teman-teman, jadi gitu. Kira-kira saya kan juga saat ujian itu malah cemas kan, otomatis kan sebelum ujian cemas, tangan dingin semua, badan derdek semua, mau ngerjain apa, ntar bingung, panik nih mau ngerjain apa. Setelah masuk ternyata soalnya nggak seperti yang di pikiran kita Kak. Nah itu mengagetkan Kak. Jadi kira-kira untuk mengatasi kecemasan itu gimana Kak? Oke. Untuk diri saya sendiri terutama Kak. Karena itu studi kasihnya ini karena UAS ya. Iya. Maksudnya kan ngerjain tes Bisa. tapi dadakan gitu Ya. Sama sih, mungkin sharing dikit juga ya. Aku juga waktu itu pertama kali kan, Kak Farah juga salah satunya first ikuti tes kan, karena pertama kali. Baru semester 1 juga ya. Dulu aku juga kayak gitu, sampai aku ngerasa kadang malu sama kertas. Karena rumus apa yang aku tuliskan gitu kan. Iya, benar Kak. Rumus apa ini aku tuliskan gitu. Rumus ada banyak banget kan? Iya, gila banget. Dan kita nggak bisa yang ngarang rumus yang udah pakem gitu. Pertama aku juga gitu, waduh soalnya nggak sesuai ekspektasi kita. Nah mungkin lebih ke revisi ke diri ya, karena karena kita sama tadi kayak sudah pernah merasakan. Kalau menurut aku sih mungkin karena emang adanya waktu belajar yang itu tadi yang dadakan, serba dadakan, dan itu yang membuat kita merasa kita nggak bisa ngerjain kita nggak bisa ngerjain tes, dan pada akhirnya kita merasakan atau menyalahkan diri sendiri dan menjadi cemas gitu. Jadi main poin pentingnya kita harus belajarnya tuh nggak boleh kayak yang bangun candi ya teman-teman, harus SKS ya gitu maksudnya. Iya, SKS. Kejar apa? Sistem kejar sistem kebut semalam ya itu dah. Oke teman-teman. Oke, kita kembali ke topik awal aja Kak. Kesehatan mental. Jadi kira-kira kesehatan mental itu cara menanganinya itu gimana Kak? Bisa dijelaskan atau disebutkan gitu Kak? Mungkin terkait kesehatan mental kita butuh literatur ya. Literatur. Iya. Okay. Literatur tentang mental health. Karena gini, pada dasarnya ketika diri kita sendiri bisa mengedukasi terkait dengan mental health, apa itu kesehatan mental, faktor, penyebab, dan juga akibatnya kepada diri kita sendiri, itu bisa menanamkan adanya prinsip ataupun pengetahuan ke otak kita, sehingga kita lebih tahu gitu, lebih melek gitu tentang kesehatan mental gitu. Makanya kenapa sebenarnya akhir-akhir ini juga kesehatan mental kan sering juga kan dibahas gitu di dunia maya gitu kan, ataupun podcast lainnya. Jadi kalau semuanya dari aku sendiri itu lebih ke edukasi ke diriku sendiri. Ketika aku sudah bisa memahami prinsip itu dan aku bisa mempunyai atau menerapkan prinsip itu, ya akan aku sebarkan ke lingkungan sekitar aku gitu, terkait dengan adanya edukasi mental health. Oke, baik Kak. Kemudian otomatis kan ketika ada seseorang sedang misalnya nggak baik-baik saja mentalnya, kita kan bisa mengenalinya Kak, dengan gerak-gerik tubuhnya, dengan cara bicaranya, dengan sikap tanggapan apa yang diberikan saat bicara gitu kan Kak. Kira-kira gimana tanggapan Kakak tentang orang yang seperti itu, lagi nggak sehat mentalnya itu Kak, bisa dibilang lagi depresi. Iya, bisa jadi. Kita beri ruang mereka. Di ruang. Iya, karena gini pada dasarnya teman-teman, seseorang yang sedang tidak baik-baik saja, ya kan kita nggak bisa bilang langsung dia kesehatan mental atau enggak ya, kalau semuanya kita nggak pakarnya gitu ya, atau psikiater atau psikologi. Kalau semuanya lagi ada orang yang tidak baik-baik saja, kita kasih ruang di mana itu ruang untuk berbicara, supaya mereka itu bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan gitu. Karena pada dasarnya
ketika orang yang sedang mengalami kecemasan yang secara ekstra gitu, dia itu hanya butuh untuk didengarkan. Walaupun kita mungkin stagnan ya, untuk tidak bisa memberikan jawaban ataupun apa, karena mungkin permasalahannya yang udah luar biasa, kita bisa merekomendasikan ke tempat yang ahlinya, atau psikiater atau psikologi gitu. Tapi bukan berarti itu adalah hal yang ketika kita itu tidak mau mendengarkan, bukan ya, karena memang itu memang udah harus dipakarnya gitu. Jadi memang poinnya kita harus memberikan ruang, kita harus mendengarkan apa yang ia keluhkan, karena pada dasarnya ya, ini catat ya teman-teman, orang seperti itu tuh tidak butuh untuk dikasih stigma yang negatif, tapi harus dikasih stigma yang positif, selalu diayomi dan diperhatikan. Oke, baik Kak. Tadi kakaknya sempat nyenggol ke stigma nih Kak. Ya. Nah, gimana sih cara untuk mengurangi stigma negatif seputar masalah kesehatan mental Kak? Begitu. Ya itu tadi, kita jangan menanamkan stigma negatif dan dengan gampangnya mendiagnosis orang itu kayak langsung, ih kamu ini, kamu itu ya. Contoh ya, kayak semamanya ada temen kita yang lagi sedih gitu bercerita, jangan kamu tanggapin dengan ih apa sih masalahmu itu enggak seberat masalahku. Itu adalah salah satu stigma yang mungkin bukan stigma yang negatif, maksudnya gimana ya, memang konsepnya itu kan seolah-olah kayak menyepelekan gitu ya, tapi bisa jadi dianggap oleh seseorang itu yang bercerita itu sebagai stigma negatif. Pada akhirnya dia nantinya tidak akan mau cerita, dia akan tutup cerita itu ke orang-orang yang ada di sekitarnya, karena pada dasarnya seseorang itu yang sudah percaya harusnya aku harus cerita sama si itu, tapi tanggapannya ternyata wow tidak sesuai expect gitu kan, ekspektasi. Kadang-kadang emang orang banyak yang gitu ya Kak. Iya betul. Nah itu justru sangat bikin orang kadang males cerita. Iya benar. Oke, ini kayaknya udah terlalu lama Kak kita cerita berdua doang ya Kak. Ini saya mau ngajak kameramen kita. Silakan Mas kameramen, gimana Mas kameramen? Masuk frame Mas kameramen. Bisa kenalin diri terlebih dahulu Mas kameramen, silakan. Halo guys, perkenalkan saya biasa dipanggil Fawas. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Oke, jadi Mas kameramen sudah bersama kita teman-teman. Mas. Lanjut ya teman-teman. Ada iklan dikit tadi. Tadi kan kita bahas masalah stigma negatif nih teman-teman kan. Mas kameramen, Mas Fawas ya. Nah, kira-kira tanggapan dari Mas Fawas gimana tadi masalah stigma negatif untuk menguranginya? Ya, sama yang dikatakan ini ya Kak Tata ya. Harus beda dong. Enggak apa lanjut. Sama aja, nggak boleh ya. Oh iya. Apa tambahannya gitu, tambahannya apa? Ya, semisal kita menemukan satu orang nih yang lagi depresi. Kita kan bisa lihat kan. Iya. Kan misal contoh ada teman kau yang depresi gitu. Nah, gitu kan. Ya. Yang penting kita samperin. Lu kenapa gitu kan? Lu kenapa? Misal gini teman-teman Mas. Kita kan nggak mungkin kan nyamperin kan ya. Langsung nyamperin ke misal saya ke Kak Tata gitu, langsung nyamperin Kak Tata, saya lagi Kak Tatanya lagi pusing misal ya. Saya nyamperin Kak Tata. Wah, Kak ada apa? Nanti dianggap wah so asik nih orang. Apaan sih? Ya emang harus gitu ya. Kan misalkan Kak Tata kan lagi itu kan, lagi gini, pusing. Oke, betul. Ya kita samperin, masa? Berarti dia tuh lebih ke ini, cara memutuskan stigma negatif tuh dengan cara lebih ke perhatian sekitarnya gitu ya. Ya benar. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Kak Tata dan Kak Fawas, silahkan. Dari Kak Fawas dulu, oke. Oke, teman-teman, jika memiliki sebuah permasalahan, sekiranya jangan dipendam. Kalian boleh ya coba-coba asik lah sana sini biar itu dapat pergaulan, kita bisa berbagi masalah gitu, dapat masalahnya nanti terselesaikan ya, gitulah dari saya. Oke, dari Kak Tata. Mungkin kalau statement dari saya sendiri, izin menambahkan ya tadi. Pentingnya teman-teman untuk menjaga kesehatan mental, tidak hanya kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental harus dijaga, karena kesehatan mental itu adalah upaya sebagai pondasi teman-teman untuk bisa melanjutkan hidup ke depan.
gitu. Terus juga di dalam hidup yang kuat harus terdapat mental yang sehat. Oke. Masuk. Bagus tuh quotesnya. Oke. Mas Harel belum, Mas Harel. Saya nggak usah, saya nggak ntar usah. ketemu lagi kita. Oke. Kayaknya, insya Allah ya. Ya. Oke. Mungkin saya tutup terlebih dahulu apabila pada podcast ini ada kesalahan kata maupun tingkah laku dari kami. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Oke, makasih. Makasih juga, Kak. Kak Farel. Makasih Kak Fawas. Makasih.